Jadi misalkan di sini di ide pokok kita baca dulu. Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. Berarti di sini kalimat utamanya kan yang ini. Yang pertama, kok bisa langsung yang pertama? Kita bahas ya. Kita langsung praktek saja, karena kalau tidak langsung praktek, kita bingung. Berarti kalimat utama yang ini, eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, kan ini disebut dengan kalimat utama karena dia mengandung gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Eceng gondok merusak lingkungan perairan. Itu adalah gagasan pokoknya, ide pokoknya. Nah, di penjelasnya, kalimat kedua, dia menjelaskan kalimat yang pertama. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Dari kata-kata eceng gondok, ini kan udah menerangkan kalimat pertama. Menyebut lagi, di kalimat pertama tadi ada eceng gondok. Terus ada yang melalui saluran air. Nah, dia di sini juga menjelaskan lagi di kalimat pertama. Makanya di sini dia disebut kalimat penjelas. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai. Pinggiran sungai. Pinggiran sungai di sini juga menjelaskan tentang merusak lingkungan perairan. Lingkungan perairan contohnya kan ada di pinggiran sungai. Kayak seperti itu. Lah, rusaknya berupa apa? Eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Berarti di sini dia menjelaskan merusak lingkungan perairannya dengan cara mengotori sungai. Nah, berarti di sini kalimat kedua, kalimat ketiga, dia termasuk kalimat penjelas. Kita lanjut sekarang ke kalimat ketiga. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat. Oke, sungai jadi tersumbat atau meluap. Itu termasuk dari merusak lingkungan perairan karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Ini menyebut eceng gondok lagi. Nah, berarti di sini dia juga termasuk gulma. Oke, lanjut. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok. Nah, di sini eceng gondok disebut lagi. Adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di sungai. Menghalangi aktivitas mereka di sungai ini adalah contoh dari dampak negatif dari eceng gondok. Nah, contohnya seperti itu teman-teman dari kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sudah paham ya sekarang? Kalimat itu dibagi jadi dua dalam sebuah paragraf. Itu ada yang namanya kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu kalimat yang mengandung gagasan pokok, ide pokok maupun gagasan utama. Kalau sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Oke, kita lanjut nomor 8. Tadi udah ya, tadi kita udah baca paragrafnya, jadi tidak perlu dibaca lagi. Nomor 8. Masyarakat pinggiran danau menganggap eceng gondok sebagai tanaman pengganggu karena di sini tadi udah ya, menganggap sebagai tanaman pengganggu karena menghalangi aktivitas masyarakat di danau. Tadi udah ada jawabannya ya langsung. Oke, kita lanjut di nomor 9. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan teks non-fiksi. Kita lihat tadi di atas. Non-fiksi itu berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, kenyataan atau fakta itu disebut dengan kalimat cerita non-fiksi kali. Nah, berarti di sini teks non-fiksi merupakan teks
atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Oke, betul. Lanjut, nomor 10. Kalau ada bacaan, terus ada pertanyaan seperti ini, bacaannya panjang, usahakan kalian membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu. Kalimat utama. Oke. Di sini pertanyaannya kalimat utama pada paragraf ini apa? Kita baca dulu. Yang dicari berarti di sini kalimat utama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Artinya, oke. Oke, di situ tadi apa? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Nah, di sini kan kita tadi, ini untungnya kita udah garis bawahi, kita udah pertebal kalimat utama. Berarti di sini yang dicari adalah kalimat utama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Oke, kita buat dulu. Terus artinya artinya ada kata artinya, itu artinya dia menjelaskan kalimat pertama di situ. Terus kalimat ketiga, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Ada kata-kata kewajiban dan juga ada kata-kata hak. Nah, di sini kan dia menjelaskan lagi tentang kalimat pertama karena harus dilakukan secara seimbang. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Nah, hak lagi di sini membahas tentang kalimat pertama. Berarti di sini kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama berarti hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 11. Gagasan utama dalam sebuah paragraf juga disebut dengan gagasan utama, pokok pikiran, kalimat penjelas, kerangka pikiran, ringkasan. Gagasan utama itu disebut juga dengan pokok pikiran. Nah, ini ada kata baru. Berarti gagasan utama tadi kita tambah lagi ya. Berarti ide pokok itu disebut dengan gagasan utama, disebut dengan gagasan pokok, disebut dengan pokok pikiran. Oke. Lanjut nomor 12. Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah judul dikategorikan baik. Judul itu disebut baik jika dia singkat dengan menggunakan istilah asing. Kalau untuk menarik perhatian orang, boleh menggunakan istilah asing. Kita lihat opsi yang lain. Panjang namun tidak lebih dari 2 garis. Kalau terlalu panjang tidak menarik ya. Nomor yang C. Singkat, padat, menarik, dan sesuai isi teks. Oke, ini yang bagus. Singkat dan menarik dengan penggunaan gambar. Tidak. Kalau gambar itu digunakan pada sebuah cerita. Pada ceritanya aja, di dalamnya aja. Gitu itu gambarnya. Berarti ini kan dia hanya membahas tentang judul. Berarti nomor 12 ini jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke teks nomor 13. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Judul yang tepat untuk paragraf di atas judul. Berarti kita cari judulnya nanti tentang apa. Oke. Terus ini untuk soal nomor 13 dan 14 ya. Nomor 13 dia cari judul. Judulnya tentang apa? Nomor 14 gagasan utama paragraf. Di atas terdapat pada titik-titik paragraf. Awal, akhir, tengah, atau campuran.
Oke, gagasan utama. Berarti dia mencari gagasan utama. Gagasan utama. Judul dan gagasan utama. Oke, kita baca dulu teksnya. Misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dari mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular. Misalnya, melakukan kerja bakti. Oke. Tanpa kerja sama, masyarakat sehat tidak terwujud. Kerjasama diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan. Intinya tentang apa dia? Dia membahas tentang kerjasama ya di sini ya. Kalimat yang pertama dia membahas tentang kerja bakti. Oke, kita garis bawahi dulu. Kalimat pertama dia membahas tentang kerja bakti. Nggak kelihatan ya kalau di underline ya maaf. Di bold aja deh. Yang pertama dia membahas tentang kerja bakti. Terus kalimat kedua dia membahas tentang kerjasama. Kalimat yang ketiga kerjasama juga. Kerjasama. Terus kalimat keempat banyak cara yang dapat dilakukan. Oke. Ini terus yang kalimat pertama tadi membahas apa lagi? Kerjasama, kerja bakti. Oke, itu kan intinya gotong royong. Kerjasama ya, kerja bakti itu kan contoh dari kerjasama. Terus lanjut, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dari mengolah sampah, bersama-sama menanam pohon di lingkungan rumah, mencegah penyebaran penyakit menular. Oke, itu contoh untuk apa? Di kalimat kedua, menciptakan masyarakat yang sehat. Berarti di sini dia membahasnya masyarakat sehat. Berarti kerjasama untuk membuat masyarakat yang sehat, menciptakan masyarakat yang sehat. Berarti judulnya yang mana? Kerjasama. A. Kerjasama. B. Kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat. C. Masyarakat sehat. D. Kerja bakti. Oke, jawabannya berarti yang B. Kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat. Oke, itu yang B. Nomor 14. Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada titik-titik paragraf. Di mana ini? Kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat. Kerjasama diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Oke, ini. Berarti di sini dia jawabannya adalah di tengah. Betul. Tengah paragraf ya. Kenapa kok disebut di tengah paragraf? Karena di tengah paragraf dia ada di kalimat nomor ini berapa nih? 1, 2, 3. 3 dari 4 kalimat. Berarti di tengah. Oke teman-teman, gagasan utama itu ada yang namanya gagasan. Oke, kita pelajari dulu di sini. Kita bahas sebentar. Ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran dan sebagainya. Nah, itu dibagi jadi 3. Jadi ada yang namanya berdasarkan letak ya. Berdasarkan letaknya di sebuah paragraf. Nah, itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu artinya adalah paragraf yang ide pokoknya itu di awal kalimat, di awal paragraf, maaf. Di awal paragraf. Jadi jika ide pokoknya ada di awal paragraf, itu dia disebut dengan paragraf deduktif. Terus lanjut. Ada yang namanya paragraf induktif.
dengan paragraf induktif. Paragraf induktif itu artinya adalah paragraf yang ide pokoknya itu di akhir paragraf. Jadi kalau dia di kalimat pertama, ide pokoknya di kalimat pertama itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalau dia ada di kalimat yang terakhir di sini berarti dia disebut paragraf induktif. Nah, dan yang terakhir itu disebut dengan paragraf campuran. Disebut dengan paragraf campuran itu karena dia ide pokoknya itu berada di awal dan akhir paragraf atau kesimpulan atau di tengah. Nah, kalau dia ide pokoknya ada di tengah seperti ini namanya adalah paragraf campuran. Atau karena dia harus menyimpulkan dari awal sampai akhir intinya tentang apa ya, ide pokoknya tentang apa. Itu namanya paragraf campuran. Atau mungkin ada di awal sama hanya ada di kalimat pertama sama ada di kalimat terakhir saja. Maka itu disebut dengan paragraf campuran. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita lanjut nomor 15. Oke. Kita bahkan saja biar nggak bingung. Nomor 15. Nah, ada kayak gini berarti kita baca soalnya dulu. Sesuai judul teks tersebut, perkiraan informasi yang tepat. Oke. Perkiraan informasi. Kata kuncinya adalah perkiraan informasi. Informasinya tentang apa dia? Perhatikan judul teks tersebut. Pemanfaatan sampah anorganik. Pemanfaatan sampah anorganik. Berarti di sini manfaatnya sampah anorganik itu tentang apa gitu ya? Manfaatnya ya. Manfaatnya sampah anorganik. Berarti di sini kalau A judulnya perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Kayak kurang tepat ya, karena kan dia nggak di judulnya nggak bahas sampah organik, berarti bukan. B. Cara pengolahan sampah anorganik. Cara pengolahan sampah anorganik. Cara pengolahan. Mengolahnya bagaimana biar bisa dimanfaatkan. Boleh. Kita lihat opsi yang lain. Dampak sampah bagi kehidupan manusia. Dampak. Kalau dampak berarti ini nanti ke negatif ya, dampak ya. Sedangkan ini kan pemanfaatan, berarti yang positif, bukan. Hubungan sampah dengan kesehatan lingkungan. Kayaknya bukan. Berarti lebih tepatnya kelihatannya yang B. Jawaban yang B ini jauh lebih tepat. Oke, kita lanjut nomor 16. 3R merupakan salah satu langkah pengolahan sampah yang benar, yaitu singkatan dari 3R. Reuse, reduce, recycle. Menggunakan kembali, terus mengolah lagi, sama satunya apa tuh ya? Reuse, reduce, recycle. Oke, nanti kita cari ya. Reuse, reduce, recycle. Kita lanjut aja dulu. Apa ya tadi ya? Reuse, reduce, recycle. Oke, kita bahas sebentar ya. Ada namanya 3R. Reuse itu artinya menggunakan kembali. Menggunakan kembali bukan sampah, tapi barang-barang yang kelihatannya dia masih layak, masih bagus, masih sehat untuk dipakai. Itu namanya reuse. Terus reduce. Kalau reduce itu artinya dia mengurangi pemakaian barang. Misalkan plastik. Plastik itu kan dia sulit untuk diurai. Jadi kita kurangi pemakaiannya. Kantong plastik kita kurangi berarti misalkan kita menggunakan kantong kertas atau kita menggunakan tas saja. Kita biasa belanja menggunakan tas. Tas itu kan bisa kita gunakan lagi. Bisa kita gunakan terus-menerus. Jadi kita mengurangi namanya sampah.
Lanjut, itu ada recycle. Recycle itu artinya adalah mengolah kembali. Nah, berarti dia diolah lagi. Misalkan dia di sini ada botol, botolnya itu udah jelek, botol minuman. Botol minuman kan setelah sekali pakai, setelah itu dibuang, terus numpulin sampah. Misalkan kita buat recycle, kita olah terus kita bentuk jadi sebuah pot untuk tanaman, untuk nanam jadi hidroponik. Nah, itu kan sebuah satu yang bagus. Itu adalah contoh pengertian dari reuse, reduce, sama recycle. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nomor 17. Kata kunci. Oke, di sini ada paragraf panjang sekali. Ini bermanfaat ya kelihatannya. Berarti kalau ada paragraf panjang sekali ini kita baca soalnya dulu. Kata kunci. Oke, kata kunci yang sesuai dengan paragraf pertama. Kita bold kata kunci. Untuk jawaban kan di sini soal nomor 17 sama 18. Berarti kita baca dulu yang soal 18 sama 17 sama 18. 17 kata kunci. Dia mencari kata kunci. Selanjutnya nomor 18. Informasi penting yang sesuai dengan paragraf kedua. Oke, paragraf kedua. Dia hanya ada satu paragraf loh. Mungkin bingung dia. Informasi pentingnya. Kita garis bawahi. Informasi penting. Kita baca dulu. Makna proklamasi dari aspek sosiologis, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka bagi rakyat Indonesia. Rakyat yang bebas dari belenggu penjajahan. Setelah proklamasi, jiwa rakyat Indonesia menjadi terbebas. Semua rakyat bebas membangun kembali bangsa yang telah lama dijajah. Rakyat Indonesia bebas mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke, kata kuncinya di sini adalah kata-kata yang sering diulang. Itu namanya kata kunci. Kalau saya cara mencarinya. Yang penting kata apa? Kata proklamasi. Bebas dari bebas terbebas. Kalau terbebas itu kan artinya dia merdeka ya. Berarti dia apa? Proklamasi dan kemerdekaan. Kalau saya kata kuncinya kok itu ya. Proklamasi bebas menjajah. Iya betul, proklamasi itu artinya bebas menjajah. Itu artinya adalah merdeka. Oke, do ya. Informasi penting. Informasi penting yang ada di situ apa? Proklamasi memberi rasa bebas bagi penduduk. Jiwa rakyat Indonesia terbebas karena adanya proklamasi. Proklamasi membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Pelajar harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan belajar. Oke, informasi pentingnya adalah proklamasi membawa perubahan besar. Perubahan besarnya tentang apa? Ini ya. Proklamasi membawa perubahan besar. Pokoknya terbebas, jiwa rakyat Indonesia terbebas karena adanya proklamasi. Kok kata-katanya kurang enak gitu ya? Kayaknya yang ini aja, yang C. Yang B ini betul, lebih mengarah ke paragraf, tapi kata-katanya kurang enak. Jiwa rakyat Indonesia terbebas karena adanya proklamasi. Kesannya kayak seperti apa gitu. Oke, kita lanjut nomor 19. Selain tidak jajan sembarangan, pola hidup sehat juga dapat diwujudkan dengan cara menjaga lingkungan sekitar. Betul. Suatu gagasan yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf disebut gagasan utama atau pokok pikiran atau ide pokok. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.